Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Pocha Garden. Pocha Garden ini adalah kebun kecil khusus pembudidayaan anggur. Anggur, atau tepatnya buah anggur, sudah dikenal di kawasan Timur Tengah sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali. Anggur semakin dikenal karena rasanya enak dan ternyata dia memiliki kelebihan untuk kesehatan. Anggur ternyata dapat membantu kelancaran peredaran darah. Tentu saja, apabila peredaran darah itu lebih lancar, maka organ-organ tubuh yang lain akan semakin bekerja dan berfungsi dengan baik. Karena dia menjadi buah yang sangat diminati oleh masyarakat, maka anggur juga menjadi buah penting untuk selain dikonsumsi juga untuk hadiah, untuk pemberian sebagai tanda keakraban, sebagai tanda kecintaan kepada orang lain. Itulah awalnya, maka anggur menjadi simbol cinta. Simbol cinta itu memberikan makna. Orang yang memberikan anggur itu memiliki kedekatan batin, kedekatan jiwa dengan orang yang menerima pemberian. Itu juga menggambarkan bahwa orang yang memberikan hadiah berupa anggur adalah orang yang memiliki rasa cinta yang tinggi. Dari sanalah lalu semakin berkembang variasi simbol cinta dari anggur. Simbol cinta itu baik pada buahnya, bentuk buahnya, warnanya, akhirnya juga lalu menjadi turunan-turunan dari anggur itu sendiri. Apakah itu jus, apakah itu wine, menjadi simbol cinta. Kawan-kawan sekalian, tidakkah Anda tertarik untuk mengatakan cinta, mengungkapkan cinta dengan anggur? Hari ini saya mencoba mengenal lebih dekat. Kawan-kawan, pembudidayaan anggur di sini khususnya dan di Indonesia pada umumnya menjadi semarak setelah terjadinya pandemi COVID-19. COVID-19 mengakibatkan banyak orang yang harus di rumah saja. Ini umumnya dinilai sebagai bencana global. Kenapa tidak dibilang bencana? Karena korban sakit, meninggal banyak sekali, dan secara ekonomi juga di mana-mana anjlok. Tapi itu kalau kita melihat dengan sisi mata kiri. Coba kita menggunakan sisi mata kanan. Sisi mata kanannya adalah melahirkan orang-orang kreatif, orang-orang bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Karena Tuhan tidak mungkin
menciptakan sesuatu itu semuanya negatif, pasti ada positifnya. Maka antara lain, Pocha Garden ini melihat sisi positifnya. Lalu pemiliknya berkreasi untuk membuat kebun kecil di samping rumah. Tidak terlalu besar halamannya, sehingga semua kita juga bisa meniru, meneladani hal yang sama. Lalu dengan melihat sisi positifnya, mencari hikmahnya, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Pemilik Pocha Garden ini sudah langsung merasakan hikmahnya dari pandemi COVID-19, sehingga dia bisa punya kebun anggur, ilmu anggur, pergaulan anggur, dan cepat atau lambat akan punya dampak ekonomis juga. Nah, ini yang saya ingin ajak kawan-kawan belajar bersama dengan kegiatan pembudidayaan anggur atau berkebun anggur. Bisa menjadi hobi yang sangat bermanfaat dalam segala aspeknya. Jadi pemilik kebun ini tidak secara khusus sekolah, tetapi dia belajar secara serius. Zaman sekarang untuk mencari ilmu itu tidak sulit, bahkan gampang, asal mau belajar saja. Sehingga sekarang dia sudah membuktikan hasil. Ini baru 1 tahun, belum lama. Nah, sekarang saya dibimbing oleh beliau, pemilik kebun anggur ini. Dan saya ingin coba dan sudah melangkah membuat kebun sendiri di samping rumah saya di Ciputat. Berdasarkan pengalaman dari pemilik kebun yang sekarang ini, untuk bisa kelihatan hasilnya itu butuh waktu sekitar 6-8 bulan, bahkan bisa 1 tahun lah, untuk belajar sambil praktek. Ya, belajar dengan buku boleh, tapi kalau sudah males belajar dengan buku, males sekolah, kan bisa belajar dengan praktek, pengalaman. Saya udah nggak sanggup juga kalau belajar seperti orang-orang sekolahan. Tapi belajar dengan pengalaman seperti ini bisa. Dan alhamdulillah ketemu orang yang memang serius. Selain dia ingin belajar, dia juga ingin membagikan ilmunya. Nah, yang seperti ini tanda-tanda sukses biasanya. Kita tidak usah buru-buru mengukur kesuksesan itu dengan uang, tetapi dengan memperoleh pengetahuan, ilmu, itu sebuah kesuksesan. Apalagi ditambah dengan pertemanan, pergaulan, Tuhan akan menambah keberhasilan kita itu. Tapi target paling minimal kalau menurut saya adalah menghias rumah kita sendiri. Rumah itu kalau kita hias dengan tanam-tanaman, apalagi seperti anggur ini, rumah itu menjadi cantik. Kalau rumah kita cantik, kita nyaman berada di dalam rumah. Kenyamanan di dalam rumah itu modal pertama untuk membina kehidupan keluarga yang baik, yang bahagia. Ini yang menjadi
landasan saya kenapa saya lalu tertarik dengan kebun anggur ini. Banyak di tempat lain yang juga sudah jauh lebih berhasil, tetapi di sini kita mendapatkan contoh yang simple, bisa dikerjakan oleh semua orang. Kita tidak usah berpikir kebun besar terlebih dahulu, tidak usah kalkulasi secara ekonomis terlebih dahulu, tetapi targetkan saja hiburan, kesenangan, mempercantik rumah, nanti menyusul yang lain. Nah, ini jenis anggur yang apa namanya nih Pak? Jupiter. Ini Jupiter. Ini Jupiter, anggurnya kecil-kecil, tapi manisnya luar biasa. Ini ditanam di dalam pot, tapi satu pot bisa menghasilkan buah anggur yang begitu banyak. Saya kira ini menarik sekali. Tentu saja hasil yang optimal itu dari usaha yang optimal juga. Tidak bisa kita hasil optimal, usaha minimal. Tidak bisa. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin menghias rumahnya dengan tanaman anggur, nanti bisa komunikasi dengan kita semua. Boleh kita share nanti alamat, nomor kontak. Di sini kita bisa belajar membudidayakan anggur dari nol secara mudah, bahkan secara murah. Jadi bukan hanya mudah tapi juga murah. Sebetulnya persoalan murah itu relatif, tergantung kita maunya yang bagaimana, seberapa. Sama dengan beli kendaraan, beli motor, ada yang mahal sih, ada yang murah. Beli mobil juga begitu, beli rumah juga sama. Tergantung dengan kantong kita masing-masing. Bisa disetting, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Anggur ini banyak sekali variannya, banyak sekali jenisnya. Salah satunya yang bisa saya perkenalkan adalah Jupiter. Jupiter ini kecil-kecil, buahnya bisa banyak, dan kelebihannya rasanya manis sekali. Manis sekali. Menarik. Salah satu jenis anggur yang bisa dibudidayakan. Usia 8 bulan. Ini Jupiter yang usianya sudah 8 bulan, sudah terhitung matang, tapi belum dipanen oleh pemiliknya, ingin lebih disempurnakan. Saya sudah mencicipi, manisnya luar biasa. Menurut saya manis sekali. Bermacam-macam jenis anggur bisa kita temukan, dan sekarang banyak sekali juga anggur-anggur dari luar negeri. Jupiter ini luar negeri juga, Pak? Iya, Ukraina. Dari Ukraina. Anggur Jupiter ini jenis yang diimpor dari Ukraina.
Ukraina itu adalah bagian dari negara dulu Uni Soviet. Itu termasuk di antara negara penghasil anggur yang besar di dunia. Jupiter. Oh, dia merambat di atasnya ya. Di atas kawat. Ini kabel tali. Tapi kita tidak harus persis sama. Bisa juga bambu sebetulnya. Bisa yang lain-lain. Tergantung dengan kondisi. Sehingga dia tidak high cost. Tidak high cost itu berarti tidak sulit mengerjakannya. Kalau harus bicara biaya mahal, lalu nggak bisa jalan, nggak bisa mulai, nggak bisa kerja. Cakep, ini yang menurut saya menarik. Kawan-kawan sekalian, kalau ada yang berminat, nanti bisa kita komunikasi sambil belajar, menghibur diri, belajar, dan mencari hikmah. Apa maksud Allah menghadirkan buah anggur, pohon anggur, kira-kira begitu. Nanti kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Kawan-kawan sekalian, demikianlah tentang anggur sebagai simbol cinta. Mudah-mudahan kita semakin bisa memahami mengapa Tuhan menciptakan anggur. Ternyata Allah sudah menyediakan banyak media untuk agar kita bisa mengungkapkan rasa cinta. Rasa cinta itu adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup manusia. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.